warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil anam Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi bil kiram, amma ba'd. Para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah wa syukurillah, mari kita menentukan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari pada salat subuh ini kita semua insyaallah dalam keadaan sehat walafiat, dan alhamdulillah mendapatkan nikmat yang begitu tiada terhitung. Salah satunya adalah nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat bisa melaksanakan salat subuh berjamaah, nikmat bisa qiyamul lail, nikmat bisa i'tikaf di masjid ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat dan juga maghfirah kepada kita semua. Salawat dan salam senantiasa kita limpahkan junjungan kita di mana Nabi Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian, kita lanjut ke bab berikutnya atau bahasan berikutnya, qiyamul lail, yaitu tentang sholat sunnah qiyamul lail, bangun di waktu malam atau mendirikan sholat di waktu malam. Fadluhu, keutamaan qiyamul lail itu, amallahu bi nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malam itu maka tahajudlah sebagai sholat sunnah. Mudah-mudahan Allah Tuhanmu akan mengutusmu atau memberkati kamu berada di tempat yang terpuji. Sholat qiyamul lail atau sholat malam itu adalah sholat yang dilaksanakan setelah sholat isya dan sebelum subuh. Ada istilah-istilah yang sebenarnya bisa disebut sama tapi bisa juga disebut berbeda. Ada yang disebut tahajud, ya, tahajud yaitu sholat malam juga. Kemudian ada tarawih, yaitu khusus di Ramadan, yaitu juga sama, sholat di waktu malam. Dan ada sholat yang tidak khusus di waktu malam tapi bisa dilaksanakan di waktu malam, seperti sholat tasbih misalnya, sholat syukur wudu ataupun sholat tahiyatul masjid, yang bisa kapan saja, sholat hajat. Nanti ada sholat-sholat itu tersebut diuraikan insyaallah di pagi ini kan kita temui. Namun yang spesifik sholat malam itu kita sebut qiyamul lail, yaitu sholat malam. Qiyam artinya berarti bangun, lail berarti malam. Nah, berarti tidur dulu. Walaupun nanti akan ada bahasan boleh apabila kita khawatir tidak bangun di waktu malam, kemudian sholat qiyamul lailnya kita laksanakan setelah sholat isya sebelum tidur. Ada anjuran dari Rasulullah SAW, contoh dari para sahabat yang melaksanakan sholat qiyamul lail di awal sebelum tidur, itu juga boleh. Tapi itu khusus apabila kita takut tidak bangun malam. Kalau bangun dan sudah terbiasa, dan kalau kita sudah terbiasa bangun malam, itu seperti ada yang membangunkan. Ya, kalau sudah terbiasa sholat malam, seperti ada yang membangunkan. Misalnya, karena biasanya kita bangun jam 3, ya setiap jam 3 itu bangun saja, gitu ya. Seperti ada yang membangunkan. Setelah itu kemudian sholat malam. Nah, karena itu maka bagi yang biasa, maka biasakan saja. Nah, kalau misalnya belum terbiasa bangun secara otomatis, ya boleh pakai wecker atau pakai alarm. Ya, bangun jam 3 atau setengah 4. Kalau jam 3 misalnya terlalu pagi, setengah 4 silakan. Sholat qiyamul lail bagi Rasulullah SAW itu hukumnya wajib. Wahakal amru wa yakuna khassan bi Rasulullah sallallahu illa anna 'ammatal muslimina yadkhuluna fihi bihukmin annahum
mutawalladuna bil iktidai bihi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun perintah ini adalah perintah khusus bagi Rasulullah SAW, tapi ini juga berlaku untuk seluruh umat Islam. Cuma berbeda statusnya. Rasulullah SAW, hukum sholat tahajud bagi Rasul diri Rasul itu wajib. Kenapa disebut wajib? Karena Rasul tidak pernah terlewatkan satu kali pun. Dalam hukum fikih, sesuatu itu disebut wajib apabila tidak boleh ditinggal. Nah, karena itu maka bagi Rasulullah SAW sholat tahajud itu wajib karena Rasul tidak pernah meninggalkan satu malam pun terlewatkan. Nah, kalau kita kan banyak sekali, mungkin bahkan lebih banyak melewatkannya, ya. Tapi kalau Rasul selalu melaksanakan. Nah, karena selalu melaksanakan itulah bagi Rasul hukumnya wajib, tapi bagi umat Islam semuanya bagi kita tidak wajib, hukumnya sunnah. Mengapa bagi Rasul wajib? Karena satu tadi tidak pernah terlewatkan, yang kedua sholat malam Rasulullah SAW itu sebenarnya itu karena terjaganya Rasulullah ketika tidur. Nah, kok tidur terjaga? Yaitulah salah satu keistimewaan Rasulullah. Meskipun beliau tidur, beliau itu terjaga. Karena itu ketika turun wahyu di saat beliau tidur, karena wahyu itu turun salah satunya ketika beliau sedang tidur. Kalau kita misalnya ada informasi masuk ke dalam alam bawah sadar kita, pikiran kita di waktu kita tidur, itu udah jelas mimpi gitu ya. Tapi kalau mimpinya Rasulullah adalah ar-ru'ya as-shadiqah, mimpi yang benar. Kenapa ar-ru'ya as-shadiqah? Karena mimpinya Rasul itu adalah wahyu. Ar-ru'ya as-shadiqah, mimpi yang benar. Kalau kita itu adalah bunganya tidur. Jadi ya tidak bisa kita berpatokan kepada mimpi. Kalaupun ada tabir mimpi ya itu hanya orang-orang yang menduga-duga saja, mengira-ngira saja, ya. Karena Rasul tidurnya terjaga, maka ketika turun wahyu beliau tidak alfa ataupun beliau tidak melewatkan terhadap turunnya wahyu tersebut. Nah, karena Rasul jaga, jadi kalau kita Bapak Ibu semua secara alamiah fisik kita, kalau kita tidur mata kita merem, maka organ-organ yang lain kecuali organ vital seperti jantung masih tetap bekerja, kemudian saraf ataupun yang lainnya masih tetap bekerja, ya. Tapi yang lainnya tidak bekerja lagi sudah. Mengapa? Karena itu waktu untuk istirahat, dan itulah aturan atau sistem yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita istirahat, karena memang Allah memerintahkan kita menjadikan waktu malam itu untuk istirahat. Nah, ketika istirahat mata terpejam, sudah merem, itu organ-organ yang lain tidak bekerja kecuali yang tadi yang vital untuk kehidupan. Misalnya yang gampang adalah akal kita. Ketika mata kita merem, akal kita sudah tidak berfungsi, ya. Dan karena itu pula maka ketika kita sedang tidur, taklif terhadap hukum melaksanakan ajaran agama itu diangkat. Makanya rufi'an dalam hadis lain, rufi'an qalam an salasin, diangkat kolam, tidak dicatat oleh malaikat sebagai catatan amal, baik amal baik maupun amal buruk. Salah satunya adalah ketika sedang tidur, ya. Ketika sedang tidur, sholat juga tidak wajib bagi orang sedang tidur. Makanya ada sebagian ulama yang mengatakan kalau ada orang sedang tidur terus datang waktu sholat, kita tidak wajib membangunkan karena dia juga tidak wajib sholat, gitu, ya. Jadi kalau ada orang tidur tidak dibangunkan, ya tidak salah juga karena dia tidak wajib sholat. Siapa tahu tidurnya baru beberapa menit, ya, sehingga dia memang butuh tidur. Ketika dia bangun, kemudian ternyata waktu sholat sudah terlewat, tidak dosa. Tidak dosa. Kenapa? Karena rufi'al qalam an salasin, diangkat kolam atau catatan amalnya ketika ada hal 3 perkara. Salah satunya adalah
Ketika ini ketika orang sedang tidur sampai dia bangun. Nah, bagaimana kalau kita ketinggalan sholat karena kita ketiduran atau tidur? Ya, jadi tidur yang tidak berdosa, ketiduran tidak berdosa itu ketika kita tidurnya sebelum datang waktu sholat. Sebelum datang waktu sholat, tidur. Nah itu sudah tidak wajib sholatnya di saat itu. Tapi nanti pas bangun itu wajib. Bagaimana kalau tidurnya lama? Contoh misalnya sebelum maghrib tidur 5:30, bangun-bangun jam 8, ya tidak berdosa. Kenapa? Karena sebelum waktu maghrib. Tapi jam 5 bangun, misalnya subuh jam 5 bangun. Udah tahu itu udah wajib sholat karena sudah jam 5 sudah masuk waktu subuh. Habis itu tiduran lagi, bangun-bangun jam 8, itu dosa dan itu harus tobat. Karena sudah masuk waktu subuh, malah kita tidur. Pas itu ya habis waktunya, lewat waktunya, maka itu dosa. Karena kita lalai dalam melaksanakan sholat. Harusnya tadi sholat dulu pas bangun, setelah itu baru kemudian tidur lagi kalau masih ngantuk. Tapi kalau sebelumnya misalnya tidur jam 12, jam 1 misalnya, ketiduran, bangun jam 7, jam 8, maka tentu tidak berdosa. Ya, tidak berdosa. Tidak harus tobat. Ya, tetapi kewajiban sholat tetap ada. Makanya bagi orang yang tertidur sebelum sholat, kemudian bangun waktu sholat sudah lewat, sholatlah ketika bangun. Nah, di situ sholatlah ketika bangun. Itu bedanya. Nah, kalau Rasulullah SAW, Bapak Ibu semua yang saya hormati, ketika beliau sedang tidur sebenarnya beliau terjaga. Karena itu ketika turun wahyu, ya beliau bisa menerima wahyu dengan sempurna. Tidak seperti kita misalnya kalau sedang tidur ada orang ngomong, pas kebetulan kitanya lagi ya kebangun gitu ya, itu tidak bisa menyerap informasi secara utuh karena akal kita belum normal gitu ya, belum kembali ke semula. Nah itulah bedanya kita dengan Rasulullah. Karena itu maka Rasulullah tidak pernah terlewat satu malam pun sholat tahajud. Nah, karena itu ini hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikuatkan, dan karena itu pula maka ini memiliki keutamaan. Buyina anal muhafidina ala qiyamihi humul muhsinuna mustahaqquna li khairihi wa rahmatihi. Maqala innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun afidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan min al-layli ma yarji'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Nah, di sini dijelaskan bahwa orang yang memelihara qiyamul lail itu adalah orang yang muhsinun. Orang yang muhsinun, orang yang mendapatkan predikat muhsin. Muhsin itu predikat yang sempurna karena ada mukmin, ada muslim, muslim, mukmin, kemudian muhsin. Muhsin itu orang yang keimanan dan keislamannya sudah sempurna, sudah kuat, sehingga dia selalu condong kepada kebaikan untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Nah, itulah orang yang sudah tahajud itu sudah berlimpah kelebihannya, sudah berlimpah kebaikannya, sehingga masuk ke dalam golongan muhsinun. Ya, dalam hadis lain disebutkan ketika Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril, "Ma ihsan?" Apa itu ihsan? Jawabannya, dan malaikat Jibril menjelaskan, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Muhsin atau ihsan itu adalah apabila engkau sholat, engkau ibadah seperti melihat Allah. Mengapa ditafsirkan seperti melihat Allah? Karena saking merasa dekatnya dengan Allah, karena saking sudah berlimpahnya dengan kebaikan, makanya dia muhsin, ihsan. Kita semua muslim, ya, kita melaksanakan rukun Islam. Kita semua mukmin, ya, kita semua beriman kepada rukun iman. Tapi belum tentu sampai kepada derajat muhsin, di mana ketika sholat kita merasa
Dan implikasinya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat yang seperti kita melihat Allah, merasa dekat sekali dengan Allah, itu salat yang akan tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat yang akan mencegah kita melakukan perbuatan keji dan munkar. Bagaimana mungkin kita melakukan perbuatan keji, perbuatan munkar, perbuatan dosa? Karena kita merasa dekat dengan Allah, takut kepada Allah. Hanya orang yang tidak merasa dilihat oleh Allah, hanya orang yang tidak merasa dekat dengan Allah, jauh dengan Allah, kemudian dia melakukan dosa, kemudian dia melakukan fahsya dan munkar. Dan Bapak Ibu semua, keburukan itu ya tidak hanya yang besar-besar, seperti misalnya mencuri, berjudi, minum khamar, berzina, membunuh. Ya, kita menyakiti binatang saja itu sudah keburukan, Bapak Ibu. Dalam hadis sahih disebutkan radhiyallahu imra'atun fi hirratin habasatha. Seorang perempuan, itu bukan hanya perempuan, itu akan mendapatkan siksaan neraka karena ia menyiksa binatang, yaitu mengurung kucing sampai kucing itu meninggal atau mati, ya. Kalau kucing bukan meninggal, mati ya. Padahal sama kucing, padahal sama binatang, tapi kita sakiti, kita ikat atau kita timpuk atau kita kurung sampai ia mati. Udzibat, dalam hadis tersebut akan disiksa kita itu. Artinya apa? Ada dosa dalam diri kita. Nah, bagi yang muhsin, itu kebaikan itu sampai kepada yang kecil-kecil seperti itu. Tidak tega kita menyakiti binatang, apalagi menyakiti manusia, terhadap tetangga, terhadap teman kerja, terhadap saudara. Hatinya itu baik. Nah, itu muhsin ya. Nah, orang tahajud dia juga orang yang berlimpah dengan kebaikan sehingga masuk kepada golongan muhsinun. Kemudian wamadahahum wa asna 'alaihim wa nazamahum fi jumlati ibadihil abrar, dan juga banyak pujian-pujian serta ungkapan-ungkapan yang menunjukkan tingginya atau utamanya predikat orang-orang yang melaksanakan tahajud. Salah satunya adalah penyebutan hamba ibadur rahman. Ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahum jahilun salama walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Salah satu predikat sebutan terhadap orang yang tahajud itu adalah ibadur rahman. Nah, itu yaitu hamba Allah. Kalau disebut rahman itu seperti panggilan kasih sayang, Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu misalnya bapak panggil ke ibu mami atau sayang atau apa, itu karena predikat istri atau predikat anak atau predikat yang disayangi itu betul-betul sangat dekat, betul-betul sangat istimewa. Karena itu ada panggilan kesayangan. Ya, kalau Rasulullah manggil kesayangan terhadap Siti Aisyah itu ya Humairah, ya Humairah. Artinya wahai istri cantik yang kemerah-merahan. Nah, jadi bapak-bapak nih ya manggil istri dengan sesuatu yang membuat istri senang ataupun panggilan-panggilan kesayangan itu sunnah Rasul ya. Jangan sebut namanya saja, itu kasihan. Dulu waktu di muda disayang-sayangin, dipuji-pujiin, pas sudah berumah tangga punya anak bahkan sudah sepuh itu kemudian tidak disayang. Nah, jadi kalau sunnah Rasulullah, panggilan istri pun ya dipanggil dengan panggilan kesayangan. Panggillah dengan panggilan kesayangan, pasti istri senang. Ya, istri juga sama, panggillah suami dengan panggilan kesayangan, pasti itu ngasih uang belanjanya gampang ya. Bapak Ibu saya hormati, itu salah satu panggilannya ibadur rahman. Kalau sudah ada kata-kata rahman itu udah panggilan kesayangan banget dari Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan orang yang naik haji. Nah, ini sekarang ada banyak saudara kita sedang naik haji, kita doakan mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan lancar, dan mudah-mudahan bisa melaksanakan haji secara sempurna dan mendapatkan predikat haji yang mabrur. Salah satunya
Yang melaksanakan ibadah haji itu disebut duyufur rahman. Artinya tamu ar-Rahman. Itu juga sama panggilan kesayangan. Bukan lagi duyufullah ataupun tamu Allah, tapi duyufur rahman. Kalau disebut ar-Rahman itu sudah panggilan kesayangan. Sama dengan di dalam ayat tadi, ibadur rahman, hamba ar-Rahman, hamba Allah yang tidak menyebut dengan ibadullah, tapi ibadur rahman. Itu sudah panggilan kesayangan. Nah, orang tahajud itu adalah orang yang disayang oleh Allah, sehingga dipanggilnya juga salah satunya dengan panggilan kesayangan tadi. Itu diantaranya Bapak Ibu semuanya fadilah atau keutamaan yang ada di dalam Al-Quran, dan ada juga fadilah yang diutarakan atau yang tercantum dalam hadis. Diantaranya adalah ayyuhan nas afshus salam at'imut ta'am wasallu al-arham wasallu bil-laili wan nas niyam tadkhulul jannata bisalam. Diantaranya hadis yang menyebutkan kalau kita ingin masuk surga ada amalia-amalia yang harus kita lakukan. Di antaranya adalah sholat tahajud. Alaikum biqiyamil laili fa innahu da'us shalihin qablakum muqarrabatun lakum ila rabbikum mukaffaratun lis-sayyi'at wa manhatun 'anil ismi wa mutaradatun lidari amil jasad. Ini di antaranya adalah salah satu fadilah di antara qiyamul lail adalah itu adalah kebiasaan orang-orang saleh dari zaman dahulu. Jadi orang-orang saleh itu sudah terbiasa qiyamul lail. Apabila kita ingin termasuk golongan orang-orang saleh, maka biasakanlah qiyamul lail. Dan itu merupakan upaya pendekatan kepada Allah yang bisa lebih dekat lagi. Mengapa? Karena tadi mana sunyamun. Ketika orang-orang sedang tidur, mayoritas tidur. Jadi kalau malam hari itu mayoritas tidur. Ada yang bangun tapi sebagian, ya, ada yang bangun tapi sebagian. Nah, ketika mayoritas orang tidur itulah kemudian itu menjadi waktu yang hening, waktu yang khusyuk untuk mendekatkan diri kepada Allah. Orang-orang saleh, para nabi terdahulu, ketika mendekatkan diri kepada Allah, maka mendekatkan diri di waktu malam. Misalnya, ya, ibu-ibu ini untuk ibu-ibu ya. Jadi ibu-ibu jangan juga beralasan, saya kan capek, saya kan sudah ngurusin rumah seharian dan seterusnya. Tetap Bapak Ibu diatur sebegitu rupa supaya tetap bisa bangun malam. Ya, mengapa? Karena Siti Maria mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu Wa Taala sampai kemudian diberikan karunia putra tanpa nikah sebagai putra yang istimewa menjadi nabi, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Itu karena beliau suka bangun malam, sampai-sampai mendapat mukjizat. Salah satunya adalah mendapatkan hidangan makanan dari langit. Yaitu salah satunya karena beliau bertakarub kepada Allah Subhanahu Wa Taala sholat di malam hari. Ya. Kemudian sholat tahajud itu juga akan mukaffaratun lis-sayyi'at, menghapuskan dosa-dosa, kemudian menghilangkan kekeliruan kesalahan-kesalahan, dan kemudian juga bisa menjadi penawar terhadap obat di dalam tubuh kita. Ini yang terakhir ini Bapak Ibu. Ternyata tahajud itu bisa menjadi obat, dan itu sudah ada bukunya Bapak Ibu, sudah ada kitabnya yang mengulas hal tersebut. Orang tahajud itu akan menterapi dirinya sendiri, jasadnya sendiri, sehingga dia akan bisa lebih sehat ketimbang orang yang tidak biasa tahajud. Ya, jadi kalau kita ingin lebih sehat, Bapak Ibu ya, apalagi yang sudah berusia, maka kalau malamlah tahajudlah. Itu hadis dari Rasulullah SAW. Ya, salah satu fadilah keutamaan sholat tahajud adalah menjadi penawar ataupun obat ketika kita sedang sakit, ataupun bagi kita yang punya penyakit. Penyakitnya bukan penyakit batin saja. Kalau batin sudah jelas, tadi sudah disebutkan adalah ruhani kita, mendekatkan diri kepada Allah dan seterusnya, itu fadilah ruhaninya. Tapi ternyata juga ada fadilah jasmani.
Nah, sangat masuk akal Bapak Ibu kalau kita analisis dengan logika kita. Di waktu itu ataupun di waktu malam tersebut ketika banyak orang tidur, ketika aktivitas kehidupan terhenti, maka di situ udara segar. Maka di situ suara bising polusi dan lain sebagainya juga sedikit. Ya, kalau di Jakarta sekarang ini kan katanya polusinya lebih tinggi di Jakarta Bapak Ibu. Polusi terendahnya yaitu di malam hari karena kendaraan juga banyak yang berhenti tidak ada. Disitulah maka ketika kita menghirup udara di pagi hari, ya kalau di rumah di kamar udaranya tidak segar Bapak Ibu. Ya, tapi kalau ke masjid misalnya segar, atau kalau kita buka jendela itu menjadi segar. Nah, disitulah letak sehatnya kalau kita bangun malam. Kemudian lanjut ke keterangan berikutnya. Adabnya qiyamul yusallu liman arada qiyamal lail ma yati. Disunahkan bagi orang yang bangun malam hari hal-hal seperti berikut. Yang pertama ayan bi'a inda naumihi qiyamal lail. Pertama niat bangun malam. Nah, ini penting Bapak Ibu. Jadi kalau ingin bangun malam memang sebelum tidurnya harus kita niatin dulu. Ya, nanti mau bangun malam jam 3 misalnya, diniatin dulu, ada niat, diniatin dulu. Bisa jadi memang bangun, bisa jadi tidak. Tapi kalau sudah niat, kalau kita memang mau melaksanakan kebaikan walaupun tidak terlaksana, ya kita sudah dapat pahala. Jadi yang pertama adalah niat sebelum tidur. Fa'an Abi Darda Nabi sallallahu alaihi wasallam man ata fi rasyahu wa huwa yahdi ayyakuma wa yusalli min al-laili wa ghalabathu 'ainuhu hatta yasbaha kutiba lahu amal. Barang siapa barang siapa mendatangi tempat tidurnya dan dia berniat untuk bangun malam sebelum tidur, tapi kemudian mata sangat berat untuk bangun dan menyebabkan dia tertidur lelap, maka ia sudah dicatat melaksanakan tahajudnya walaupun ia terlewat melaksanakan tahajud. Jadi niatlah bangun malam walaupun lewat, ternyata itu sudah dicatat menjadi amal tahajud kita dengan niat tersebut. Kemudian yang kedua, yang kedua adalah ayam sa'an nauma an wajhi indal indal istiqoh wa tawassafu yanzuru bis sama'i thumma yaqum bima ja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul la ilaha illa anta subhanaka astaghfiruka wa atubu as'aluka rahmataka Allahumma zidni ilman wa la tuzigh qalbi ba'da idh hadaytani wa hab li min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ketika kita bangun, kemudian kita usah wajah kita. Nah, jadi salah satu adabnya itu, dan ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW, pas bangun kita usah wajah kita. Ya, pas bangun di sepertiga malam itu kita usah wajah kita seperti itu, ya. Kemudian kita bersiwak ataupun sikat gigi, Bapak Ibu. Ya, jadi usap wajah kita, terus ke kamar mandi atau ke wastafel, sikat gigi kita, kemudian menengadah ke langit, ya, tidak harus di luar, ya. Di dalam rumah juga tidak masalah, ya. Menengadah ke langit, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi pas bangun tidur itu begitu. Praktiknya adalah pertama usap wajah kita, datang ke wastafel atau kamar mandi, langsung sikat gigi. Ya, kemudian kita menengadah ke langit dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara doa yang dicontohkannya tadi yang saya bacakan, ya, nanti bisa dilihat di Fiqh Sunnah, mungkin juga di sini juga ada kitab Fiqh Sunnahnya. Nanti doanya bisa dihafal, la ilaha illa anta subhanaka astaghfiruka wa atubu wa as'aluka rahmatan dan seterusnya. Agak panjang ini doanya. Dan kemudian membacakan alhamdulillahi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Tsumma yaqra'ul ayatil 'ashr min awakhir suratil Al-Imran inna fi khalqis samawati wal ardi.
Kemudian membacakan semua yaqulu Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa fihinna wa lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa fihinna. Ini doa tahajud. Ya, itu di antara adabnya. Yang ketiga, ayat pertama salat al-laili bi raka'ataini khafifataini tsumma yusalli ba'dahuma ma syaa. Setelah itu kemudian salat 2 rakaat yang ringan. Nah, salat tahajud itu dimulai dengan salat 2 rakaat yang ringan. Disebut ringan itu artinya suratnya yang pendek, tidak berlama-lama kita berdiri. Biasanya surat yang ringan itu membaca Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, dan kemudian Qul huwallahu ahad. Jadi sholat dulu 2 rakaat. Sholat tahajud itu dimulai dengan sholat khafifataini, sholat singkat 2 rakaat. Disingkat-singkat itu karena bacaannya tidak panjang-panjang. Nah, nanti setelah itu barulah sholat tahajud, dan itulah bacaan yang panjang yang membuat kita lama berdirinya. Jadi sunnahnya tahajud itu ya salah satunya adalah lama berdirinya. Jadi bukan banyak-banyakan rakaatnya. Berapa rakaatnya? Masya Allah, silahkan berapa saja. Ya, sanggup misalnya 10 rakaat, 10 rakaat. Ya, berapa rakaat tadi sebenarnya nanti ada penjelasannya. Ya, yaitu qiyamul lail raka'ataini. Bangun malam itu atau salat malam itu 2 rakaat. Ya, walaupun ada hadis yang memang ini hadisnya dua-duanya sahih dan dua-duanya bisa diamalkan. Kalau hadis tentang tarawih ataupun qiyamul Ramadan, ya itu ada hadis dari Siti Aisyah yang berbunyi 44. Ya, yang berbunyi 44. Nah, itu khusus di Ramadan. Sebagian ulama menyebutkan bahwa hadis 44 yang disebutkan dalam Siti Aisyah yang menyebutkan bahwa itu dilaksanakan oleh Rasulullah SAW di dalam Ramadan dan di luar Ramadan, ya, itu sesungguhnya adalah salah satu tata cara sholat di malam hari. Nah, ada yang menyebutkan itu adalah sholat sebelum tidur, yaitu sholat tarawih. Ya, sebelum tidur sholat tarawih, karena itu sholat tarawih sebelum tidur dilaksanakannya. Pada masa Umar bin Khattab, Abu Bakar, Umar bin Khattab, sholat tarawih dilaksanakan sebelum tidur. Karena kalau sudah tidur itu bukan tarawih namanya. Ya, itu sudah qiyamul lail, itu sudah tahajud. Nah, kemudian itu tarawih ya sebelum tidur. Kemudian kalau itu qiyamul lail berarti dilaksanakannya setelah tidur. Nah, itulah masna dua-dua, ya. Sholat malamnya 2 rakaat. Kalau 4 sholat witirnya itu 1, 2, 1 berarti 3, atau 2, 2, 1 berarti 5, atau 1 saja, 1 rakaat saja. Maaf, kalau sholatnya 4, witirnya 3 berarti langsung 3 rakaat. Ya, kalau sholatnya 4 berarti witirnya 3, langsung 3 rakaat, seperti kita sholat witir di dalam sholat tarawih. Tapi kalau masna 2, maka witirnya 1. Witir 1 itu bisa 2-1, bisa 2-2-1, bisa 2-2-2-2-1 dan seterusnya. Nah, itu praktiknya Bapak Ibu semua. Berdasarkan banyak hadisnya banyak sekali yang menunjukkan konsistensi terhadap tata cara ibadahnya, yaitu seperti itu, bahwa bila sebelum tidur maka itu 4, kemudian nanti ditutup dengan witirnya 3. Tapi apabila kita bangun malam, sholat malam, ya maka sholatnya itu 2, kemudian ditutup 1. Ya, 1 itu bisa 1 rakaat, bisa juga 2, 1 berarti 3 rakaat. Selanjutnya tadi ya dimulai dengan sholat 2 rakaat yang ringan. Setelah itu silakan sholat tahajud berapa saja, dan yang diutamakan adalah bukan jumlah rakaatnya tetapi panjang membaca suratnya. Bagaimana kalau saya misalnya tidak bisa membaca surat yang panjang, Bapak Ibu tidak
Ya, tentu yang tertib Qurannya disimpan seperti ini ya, dibukakan sebelum sholat. Qurannya yang besar, biar nggak begini sholatnya masuk begitu ya. Sholatnya seperti biasa, tumanina, sempurna, berdiri, tidak buka-buka Al-Quran gitu ya, tapi Qurannya sudah dibuka lebih dahulu. Nah, silakan baca Al-Qurannya, gitu. Kalau ingin sholat dengan baca Al-Quran yang panjang, ya beli saja Bapak Ibu di rumah seperti ini nih, ya beli saja di rumah seperti ini. Kemudian dibukakan sebelum sholat, kemudian sholat baca surat yang panjang yang sudah terbuka tadi, itu bagus sekali, silakan. Ya, boleh membaca Al-Quran, sholat membaca Al-Quran, Al-Qurannya yang dibaca tidak hafal. Bila kita tidak hafal, ya kalau hafal ya tentu lebih baik, gitu ya, tentu lebih baik. Bahkan kalau di di banyak pesantren, termasuk juga di Masjidil Haram, banyak orang sholat pakai Quran kecil, ya, seperti ini. Jadi begini, ya, ketika tidak baca surat, Qurannya di sini disaku nih. Ketika tidak baca surat, Qurannya disaku di sini disimpan. Tapi nanti ketika mau sholat, mau baca surat, diambil terus dibaca begini sambil sholat, gitu ya, sambil sholat. Ya, perbuatan yang kita lakukan di dalam sholat untuk sholat itu boleh. Yang tidak boleh itu, yang membatalkan itu adalah perbuatan yang kita lakukan bukan di dalam sholat, bukan untuk sholat. Di antara perbuatan yang untuk sholat itu salah satunya adalah tadi memegang Al-Quran. Di antaranya lagi misalnya, ya, kita sedang sholat, kemudian celana melorot misalnya. Celana melorot, bagaimana? Boleh nggak kita sholat sambil pegang celana supaya celananya tidak melorot? Boleh. Ya, kenapa? Karena pegang celana yang melorot itu bagian dari menutup orang. Karena kalau tidak dipegang dia melorot, maka kita pegangin. Nah, itu ya. Contoh lagi misalnya, kita sedang sholat, ada kipas angin. Nah, kipas angin, terus kipas anginnya menghembuskan kain kita ataupun mukena ibu misalnya, sehingga menyingkap. Nah, kemudian kita akhirnya ini gitu kan, tutupin, terus kita pegangin, karena kalau nggak dipegangin dia nyingkap. Nah, itu boleh, silakan kayak gitu. Kenapa? Karena perbuatan tersebut bukan perbuatan di luar sholat, perbuatan di dalam sholat untuk sholat. Apa? Menutup aurat. Kenapa dipegangin? Ya karena kalau nggak dipegangin dia membuka, gitu kan? Contoh begitu, ya. Nah, tadi termasuk karena tidak bisa baca surat yang panjang, tidak hafal suratnya, maka untuk membacanya dia pegang Al-Quran. Nah, dia pegang Al-Quran. Jadi kalau ada yang begitu, ya itu silakan. Tentu semakin tertib semakin bagus. Di antaranya kalau hafal ya tentu lebih bagus karena dia tidak usah beraktivitas memegang Al-Quran. Atau Al-Qurannya disimpan seperti ini, itu silakan, lebih bagus. Jadi yang tidak boleh itu jangan sampai salah, aktivitas di luar sholat. Termasuk aktivitas di luar sholat itu misalnya gini, sedang sholat ada yang panggil, terus kita beri isyarat misalnya, nah itu batal itu sholatnya. Kenapa? Karena aktivitas berdengung seperti itu aktivitas di luar sholat. Ya, jadi batal sholatnya. Selanjutnya saya lanjutkan Bapak Ibu semuanya. Adab yang selanjutnya yang kelima adalah ayat ruka as-salata wa yarkuda idza balaghahu nu'as hatta yadhhaba anhu naum. Ketika setelah selesai sholat dan apabila kemudian ngantuk berat, ya maka ya tidur saja gitu ya, tidur. Jadi kalau tahajud bangun malam hari sholat, tapi kemudian ngantuk sekali, ya udah silakan tidur saja, gitu. Jangan sampai kita tahajud sholat, tetapi kita lengan gitu antara ingat dan tidak ingat. Ya, antara ingat dan tidak ingat. Nah, kalau seperti itu kita sudah dapat pahala tahajudnya, dan apabila
misalnya ngantuk, ya sudah tidur saja, jangan dipaksakan terus sholat. Idza qama ahadukum min al-laili fasta'jil min al-Qur'an ala lisanihi falam yadri ma yaqul falyattaji. Apabila kita bangun malam dan kemudian membaca Al-Qur'an secara tidak lancar dan tidak tahu apa yang diucapkan, maka sudah tidur saja. Falyattaji, ya sudah tidur saja. Berbaring dan tidur saja ya. Enggak usah dipaksakan. Alla yashqa ala nafsihi, alla yashqa ala nafsihi bal yaqumu min al-laili bi qadri ma tattasi'u lahu taqatuhu. Tidak usah terlalu memaksakan. Nah, ini salah satu mengapa agama itu tidak memaksakan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memerintahkan ataupun memaksakan kita untuk melaksanakan ajaran agama dengan berat, ya. Sesuai saja dengan kemampuan. Begitu juga tahajud, tidak dipaksakan. Kalau misalnya kita butuh istirahat yang panjang di malam hari, ya istirahat saja sudah, tidak usah dipaksakan. Ya, jadi tahajud itu baik sekali, tapi seandainya memang kita tidak bisa karena kita sangat ngantuk atau kita butuh istirahat panjang, maka sudah tidak usah dipaksakan. Biqadri ma tattasi'u lahu taqatuhu, sesuai dengan kemampuan dirinya, sesuai dengan keleluasaan dirinya. Ya. Qala Rasulullah khudhu minal a'mali ma tatiqun fa wallahi la yamilullahu hatta tamilu. Jadi beramallah sesuai dengan kemampuan. Makanya kalau meninggalkan keburukan itu harus kuat tenaga. Ya, kalau meninggalkan keburukan itu harus kuat tenaga. Tapi kalau melaksanakan kebaikan sesuai dengan kemampuan, itu bedanya perintah antara larangan meninggalkan larangan untuk melakukan keburukan ataupun kita harus meninggalkan keburukan itu harus kuat tenaga. Tapi kalau melaksanakan kebaikan, ya mastata'tum, silakan semampumu. Meninggalkan keburukan harus kuat tenaga. Tapi kalau melaksanakan kebaikan silakan semampunya. Nah, termasuk tahajud ya sesuai dengan kemampuan saja. Jangan terlalu dipaksakan sehingga menyebabkan misalnya, nah ini contoh kenapa ini penting ya. Misalnya kita bekerja, masuk kantor, ya bekerja. Misalnya malam baru tidur jam 12. Kalau bangun jam 3 atau jam setengah 4, kemungkinan nanti pas di kantor tuh ngantuk, nggak bisa bekerja. Kalau ngantuk nggak bisa bekerja, kita akan kena misalnya hukuman skorsing misalnya. Kenapa? Karena bekerjanya salah-salah gitu ya. Nah, dalam posisi seperti itu sudah tidak usah memaksakan, tidur saja yang cukup. Nah, itu salah satunya. Jadi ini justru ini adalah kebaikan dalam agama kita, bahwa dalam agama tidak ada sebuah perintah yang berat untuk dilaksanakan. Semua itu sesuai kemampuan. Ya. Termasuk tahajud, ya sesuai dengan kemampuan. Tidak usah dipaksakan yang membuat kita kemudian waktu siangnya tidak bisa bekerja. Nah itu. Waktuhu sholatul laili tajuzu fi awalil laili wa wasatihi wa akhirihi ma dawati sholatu ba'da sholatil isya. Ya waktunya malam hari silakan saja ya. Bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Tapi setelah sholat isya. Nah, abdul wa awqatihi, tapi ada waktu abdulnya. Walakin al-abdul ta'khir. Walakin al-abdul ta'khiruhu ila sulusil akhir. Tapi yang utamanya adalah sepertiganya, ya sepertiga akhir. Itu yang paling utamanya. Di sini disebutkan dalam hadis rawal jamaah, hadis yang masyhur. Pak Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW, dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda, "Yanzilu Rabbuna azza wa jalla kulla lailatin ila sama'i dunya hina yabqa thulutsal lailil akhir." Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada sepertiga akhir malam, sepertiga akhir malam. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam itu,
mayad'uni fa'astajibu lahu. Barang siapa berdoa kepadaku di sepertiga malam itu, maka aku akan ijabah. Karena itu maka waktu sepertiga malam itu disebut dengan waktu ijabah. Bapak Ibu, kalau kita ke Tanah Haram, Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi, di situ ada maqam ijabah, tempat ijabah. Misalnya maqam Ibrahim di Masjidil Haram ada maqam Ibrahim, itu maqam ijabah. Berdoalah di situ. Ada Hijr Ismail, maka berdoalah di situ. Itu maqam ijabah, Bapak Ibu. Ya, maqam ijabah. Tentu ketika wukuf misalnya, yaitu di Padang Arafah, itu adalah maqam ijabah. Ketika di Madinah, di situ ada Raudhah, disitulah maqam ijabah. Ya, tempat di mana kalau kita berdoa dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka doa kita akan diijabah di sana. Kecuali ada penghalang dosa, di mana Allah Subhanahu Wa Taala belum mengampuni dosa kita. Ya, itu maqam ijabah. Selain, nah kalau di kita tidak ada maqam ijabah, Bapak Ibu. Ya, masjid ini juga bukan maqam ijabah. Di rumah juga bukan maqam ijabah. Termasuk juga di tempat-tempat lain. Ya, kalau ada yang suka berdoa misalnya di tempat para wali, ya itu juga sama, bukan maqam ijabah. Ya, tidak ada maqam ijabah kecuali di sana, di Haramain. Ya, di sini adanya adalah waktu ijabah. Waktu diijabahnya doa kapan? Ya ini tadi sulusain lailil akhir, yaitu sepertiga malam akhir. Kalau kita ingin diijabah doanya, tentu doa kapan saja oleh Allah akan diijabah dan sesuai dengan janji Allah. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku akan ijabah. Tapi diijabahnya doa itu kan menurut para ulama bermacam-macam. Ada yang persis seperti yang kita mintakan, ada yang digantikan, konversi dan macam-macam. Ada yang ditangguhkan dan macam-macam. Tapi kalau ingin betul-betul sesuai dengan apa yang kita harapkan, sesuai dengan hajat kita, maka carilah waktu ijabah. Berdoalah di waktu ijabah. Itu akan lebih dekat kepada pengkabulan terhadap doa sesuai dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoalah di malam sepertiga malam terakhir, sepertiga malam akhir. Sepertiga malam akhir itu berarti kurang lebih jam 2, jam 3 sampai jam 4. Ya, berdoalah di situ. Fa'astajibu lahu, maka Allah akan diijabahkan. Mayas'aluni fa'atihi. Barang siapa meminta kepadaku, aku akan beri. Mayastaghfiruni fa'aghfir lahu. Barang siapa meminta ampunan kepadaku, aku akan ampuni. Nah, jadi di situ jemaah, hadis lainnya, aqrabu ma yakunul 'abdu min ar-rabbi fi jawfil lailil akhir. Sedekat-dekat hambaku kepadaku adalah di setengah malam akhir. Nah, kalau ini setengah malam karena memang ada yang berbunyi sepertiga malam, tapi ada yang berbunyi setengah akhir. Nah, berarti mulainya kalau ini di sini ada dua. Tentu untuk yang sepertiga itu bagi yang setengah malam yang tidak bisa bangun, ya silakan, itu di sepertiga itu masih masuk. Tapi di keterangan lain, di hadis lain, mulainya dari bukan hanya sepertiganya tapi bahkan dari sananya. Dalam Al-Quran bahkan Al-Muzammil nisfahu awil usmihu qalila, separuhnya, berarti mulai dari jam 12. Itu juga sudah masuk kepada waktu yang utama, mulai dari jam 12 malam. Nah, tapi ini berlaku Bapak Ibu semua bagi yang qiyamul lail, bukan yang gadang. Nah, beda. Kalau gadang, dia tidak tidur, terus saja gadang, ya, sampai jam 12, sampai jam 1, jam 2, jam 3 itu gadang, itu bukan qiyamul lail. Walaupun boleh saja di situ dia sholat tahajud, boleh, tidak dilarang, ya, bagus-bagus saja. Tapi statusnya sama dengan orang sholat setelah sholat isya, tidak tidur dulu. Jadi orang mau tahajud setelah sholat isya, tahajud boleh. Ada nanti dalilnya berikutnya. Jadi setelah sholat isya, kalau kita takut tidak bangun, maka sholat tahajudlah setelah sholat isya. Silakan. Kalau sahabat pun ada yang melaksanakan
seperti itu, ya, dan oleh Rasul dianjurkan seperti itu. Apabila yang takut tidak bangun, maka sholatlah setelah sholat isya. Dan itu juga termasuk yang mulai termasuk tahajud. Namun yang utama tentu saja tidur dulu setelah sholat isya, tidur kemudian bangun. Kapan bangunnya? Kalau mampu setengahnya silakan setengahnya di setengah malam. Tapi kalau tidak silakan di sepertiga malam. Itu semua adalah waktu yang utama untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada rakaat ini. Bilangan rakaatnya laisa li salatil laili ada mahsusun wala hadun muayyan. Jumlah rakaatnya tidak ditentukan Bapak Ibu. Silahkan namanya salat tahajud berapa rakaat saja rakaatnya. Hanya keburu 2 rakaat saja. Bisa 4 rakaat panjang-panjang silahkan. Mau 10 sedang-sedang jumlah rakaatnya silahkan. Sholatnya pendek-pendek mau 12, mau 14, mau 20 rakaat silahkan. Ya, jadi jumlah rakaatnya tidak dibatasi. Itulah bab tentang tahajud atau qiyamul lail. Kalau saya sedikit saja mengulas keterangan-keterangan tapi tidak dibahas secara detail. Qada qiyamul lail, mengqada qiyamul lail. Nah, kalau kita tidak bangun itu bisa diqada Bapak Ibu. Ya, bisa diqada. Mana an hisbihi aw an syai'in minhu faqad ra'ahu ma baina salatil fajr wa salatil dhuhri kutiba ka'annama qara'ahu min al-lail. Barang siapa yang ketinggalan sholat malam kemudian dia mau sholat, maka silakan saja ya antara sholat fajar dan sholat zuhur. Jadi kalau qada qiyamul lail itu antara sholat fajar dan sholat zuhur ya. Jadi silakan ada qadanya, ternyata boleh kalau kita ketinggalan. Nah, cuman para ulama ada yang menyebutkan itu berlaku bagi yang sudah biasa ya. Bagi yang sudah biasa sholat tahajud yang mulai kemudian kelewat silakan qada ya. Tapi di sini tidak dijelaskan kekhususan tersebut bagi siapa saja. Kalau ingin sholat tahajud tapi malam tidak bisa, ya qadalah di siang hari antara sholat fajar dan sholat zuhur. Itu saja Bapak Ibu semua yang bisa saya sampaikan dalam pembahasan ini. Untuk yang berikutnya ini ada qiyamul Ramadan itu masih sholat malam, tapi tentu nanti kita bahas di waktu yang akan datang. Dan banyak lagi nanti setelah itu ada sholat duha, ada sholat istikharah, ada sholat hajat, ada sholat tasbih, ada sholat kemarin yang pernah ditanyakan itu sholat taubat, ya sholat taubat, sholat awabin, sholat dan lain-lain sebagainya. Itu juga ada pembahasannya nanti di berikut-berikutnya. Saya beri kesempatan terlebih dahulu bagi yang mau bertanya, silakan keluarkan. Silakan. Bagi yang mau sholat syuruk boleh menunggu selesai, tapi boleh juga sekarang silakan. Silakan. Oke, baik, terima kasih. Ya, kalau ada sop yang kosong, Bapak Ibu, maka yang di belakangnya harus berjalan ke depan mengisi sop yang kosong tersebut. Ya, kalau ada sop yang kosong, misalnya sholat Jumat atau sholat berjamaah lainnya, di belakangnya itu masih ada gitu, di belakangnya itu. Terus di depannya kosong, maka di belakang itu harus mengisi yang ke depan. Caranya bagaimana? Jalan saja Pak. Jalan. Itu berjalan tersebut berjalan yang bagian dari sholat. Kenapa? Karena mengisi sholat. Ya, jadi tidak usah dibatalkan sholatnya atau tidak usah ragu jalannya sedikit-sedikit, langsung saja jalan, nggak masalah. Ya, langsung saja jalan. Diisi sholat tersebut. Tidak batal sholatnya, malah bagus. Karena itu sunnah untuk merapatkan barisan gitu. Bagaimana kalau tidak yang belakangnya nggak ngisi, kita yang geser ke sini ngerapetin gitu ya, yang sampingnya geser ngerapetin. Walaupun kita sedang sholat, ya sudah kita geser walaupun kita sedang sholat supaya lebih rapat. Nah seperti itu. Kadang ada yang
rapatnya ingin rapat sekali. Nah, sehingga sampai dempetan sekali. Itu pernah terjadi di zaman Rasul. Ya, pernah terjadi di zaman Rasul. Tapi itu tidak harus seperti itu, gitu ya. Boleh kita rapat sekali, tapi tidak harus rapat sekali. Karena ketika Rasul merapatkan barisan jamaah, dikisahkan dalam hadis sampai-sampai, nah itu bunyinya hadis tersebut, sampai-sampai ada sahabat yang ketika merapatkan barisan itu pundaknya bersentuhan, kemudian kakinya juga bersentuhan, itu ada. Tapi tidak semuanya. Kalau disebut ada itu berarti ada yang punya semangat ingin rapat sekali sehingga rapat sekali gitu. Nah, semangat itu tidak salah, benar. Tapi apabila ada juga yang tidak ingin terlalu rapat juga tidak salah. Nah, ini mau dipahami. Jangan sampai yang ingin rapat banget maksa-maksa yang lain supaya rapat banget gitu. Jangan. Kenapa? Karena itu pilihan. Ada yang mau rapat banget, mungkin badannya lebih ramping, silakan. Tapi mungkin ada juga yang badannya agak gemuk-gemuk, sehingga kalau rapat banget sesak gitu kan, silakan juga, jangan dipaksakan. Karena dalam keterangan hadisnya itu begitu, sampai-sampai ada sahabat yang mendempetkan pundaknya dan mendempetkan kakinya, gitu. Yang lainnya tidak semua begitu. Artinya itu pilihan. Bagi yang mau rapat banget silakan, bagi yang ingin agak renggang sedikit karena agak sesak ataupun kakinya misalnya agak tidak bisa langsung lurus, agak nyempong sedikit, silakan juga, tidak masalah. Tidak harus semuanya rapat sekali, gitu ya. Nah, itu kaitannya dengan merapatkan barisan. Artinya yang tidak boleh itu kalau ada ukuran satu orang tapi kosong, itu yang tidak boleh. Ya, itu yang akan diisi oleh setan. Kalau ada sok yang kosongnya seukuran satu orang, itu yang tidak boleh. Tapi kalau agak renggang sedikit, itu masih boleh. Jadi jangan dipaksakan semuanya harus rapat sekali sampai susah duduk, gitu ya. Nah, seperti itu. Ada lagi? Cukup. Baik. Kalau cukup kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangan kehilangannya. Yang benar dari Allah dan Rasulnya, yang salah dari diri saya pribadi yang dhaif, mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.